Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzi Bohan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan saya berperan sebagai moderator. Dan terima kasih kepada Bapak Muflih Kalab Al-Mustaqim SSSEME yang telah mempercayai materi pengantar ekonomi mikro ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca materi dari kami, bisa download di deskripsi di bawah ini. Oke. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk akun kelas kita ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar. Baik, kita lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Syawaludin. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang ekonomi Islam, masalah ekonomi, dan kebutuhan membuat pilihan. Ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah SAW menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga memiliki kemajuan yang begitu pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Dan pada akhirnya masih juga dilakukan sampai zaman sekarang. Ya, walaupun saat ini masih banyak campur aduk ekonomi barat dalam aktivitas pada ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Maksudnya adalah orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Berikut pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli ekonomi Islam diantaranya. 1. Muhammad Abdul Manan. Beliau mengatakan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, Muhammad Najatullah As-Siddiqi. Beliau mengatakan ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ijtihad, dan pengalaman. Masalah ekonomi dan kebutuhan membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan, masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang ataupun suatu perusahaan masyarakat dalam membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa tersebut. Jenis-jenis masalah ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. 2. Ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian. 3. Pengangguran. Timbulnya pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja lebih lambat daripada laju pertumbuhan penawarannya. Dengan kata lain, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja. 4. Inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. 5. Ketidaksamaan neraca, perdagangan, dan pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, untuk membuat keputusan tentang cara yang baik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi ini dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan sumber daya yang dimiliki
dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara yang terbaik dalam penggunaan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dan pengertian yang dirumuskan Al-Qaradawi ini muncul 4 nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadikan karakteristik ekonomi Islam itu antara lain: 1. Istishad atau ekonomi ketuhanan. Ekonomi Islam adalah ilahiyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mendapat ridho dari Allah. Karena itu, seorang Muslim jika melakukan suatu aktivitas ekonomi dalam Islam, jika dilakukan sesuai syariatnya dan niat ikhlas, maka akan berniat ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan penciptaan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Istishad akhlaki, yaitu ekonomi akhlak. Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah berpisah. Kesatuan ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. 3. Iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan atau sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifahnya. 4. Yaitu istishad washadi atau ekonomi pertengahan. Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang atau tawazun antara dua kutub aspek duniawi dan ukhrawi yang bertentangan. Artinya, tawazun di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau imbang yang harus tanpa mengurang dan melebihkan, seperti aspek keakhiratan atau keduniawian, di mana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus. Ada beberapa alasan perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam antara lain. 1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi lain. 2. Membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori konvensional dalam memahami ekonomi Islam. 3. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi dan perbandingan antara ekonomi lain Islam dan ekonomi konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya alat analisis dalam ilmu ekonomi. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dan teori yang lebih mendalam, matematika dan bersamaan matematika memegang peran yang sangat penting. Di samping itu, statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Kurva sering juga disebut sebagai diagram, bagan maupun chart. Pada dasarnya, grafik berfungsi memberikan penjelasan kepada para pembaca grafik atau orang yang membutuhkan data. Dan jenis-jenis analisis ekonomi, yang pertama, ekonomi deskriptif.
merupakan suatu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi, suatu pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi, dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Bidang ini disebut juga teori kebijakan ekonomi, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Saya dari kelompok 1 Kaltigasi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memperjelaskan sedikit tentang peranan kebijaksanaan pemerintahan. Jadi, dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peran pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintahan dan mekanisme pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Yang pertama, fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintahan dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintahan sebagai penyediaan barang dan jasa publik. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintahan dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Baik, di sini perlunya peran dan fungsi pemerintahan dalam perekonomian. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintahan. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan atau main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Ketiga, gagalan pasar atau market failure adalah suatu istilah untuk menyebutkan kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produksi mengakibatkan dampak samping. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat. Yang pertama, barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati secara bersama. Contoh, barang dan jasanya itu fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada barang dan jasa privat, adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh, pembelian pakaian dan lain-lain. Setelah itu, pada umumnya, sektor pasar atau sektor swasta tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang memungkinkan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, maka memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik, akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di bawah kolom komentar. Dan tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe demi akun kita ini. Saya Taufik Fauzi undur diri. Jika ada jarum yang patah, yang disimpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, yang disimpan ke dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, guys.